ijab kabul telah diikrarkan dan dua saksi mengatakan sah. Tak terasa menetes air mata. Air mata keharuan sekaligus air mata kebahagiaan. Itu artinya ayahmu ini juga ibumu harus melepasmu dengan ikhlas, karena engkau telah kunikahkan dengan seorang yang menjadi pilihan hatimu. Tentunya engkau pilih, engkau menerima pinangannya, dan engkau ikhlas dinikahkan karena engkau yakin dia adalah seorang pemuda yang soleh. Duhai anakku yang kucintai karena Allah, dengan ikhlas kulepas engkau pergi meninggalkan keluarga, karena engkau telah memiliki sebuah keluarga dengan harapan meraih rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Duhai anakku yang kucintai karena Allah, dengan ikhlas engkau kulepas bersama dengan suamimu, diiringi dengan samudra doa agar engkau mendapatkan kebahagiaan dunia hingga akhirat kelak. Harapan yang indah, engkau menikah karena ibadah, maka rumah tanggamu adalah surgamu. Engkau akan bahagia sampai ke surga. Duhai anakku yang kucintai karena Allah, ketika engkau kuhantarkan hingga gerbang pernikahan, maka tanggung jawabku sebagai seorang ayah kepadamu sebagian besar telah berpindah tangan, dilimpahkan kepada suamimu yang dia telah menjadi imam bagi dirimu. Duhai anakku, kulepas engkau dengan ikhlas dan ridho, karena ayahmu yakin ridho orang tua kepada anaknya menjadi ridho Allah pula. Maka engkau lakukanlah yang terbaik. Jadilah engkau istri yang salihah. 4 hal harus engkau lakukan. Hak Allah, sholat 5 waktu jaga dengan baik, puasa di bulan Ramadan. Hak pribadi untukmu dan untuk suamimu adalah menjaga kehormatan dirimu sendiri. Dan khusus hak suamimu adalah engkau wajib taat kepada suamimu sepanjang perintah itu baik dan benar. Bukankah Rasul mengatakan demikian, anakku? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shammat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannah min ayil abwabi syi'ti. Ketika seorang istri melakukan 4 perkara. 1, dia menjaga sholatnya yang 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. Menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Dan taat kepada suaminya. Maka dikatakanlah kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu manapun yang kau suka. Maka pilihanmu hanya 1, wahai anakku. Menjadi seorang istri yang solehah. Ayah yakin, sepenuh keyakinan, bahwa suamimu adalah seorang yang saleh. Aku pun telah menitipkan pesan kepadanya. Di saat usai ikrar ijab kabul, setelah dipastikan dia menjadi menantuku, untuk membimbing dirimu dalam suka maupun duka, iringi dengan syukur dan sabar, karena itu senjata dan perisai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 identitas yang mesti dimiliki orang beriman: bersyukur dan bersabar dalam segala keadaan.
Wahai anakku yang kucintai karena Allah, ku lepas engkau dengan ikhlas dan ridho, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu naungan, perlindungan, serta kemudahan di dalam engkau menggapai rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang dinaungi dengan ridho orang tua, insya Allah akan dapat ridho dari Allah pula. Duhai anakku yang kucintai karena Allah, lakukanlah yang terbaik bagi rumah tanggamu. Hak Allah engkau tunaikan, hak manusia engkau tunaikan, niscaya engkau akan mendapatkan keberkahan. Duhai anakku yang kucintai karena Allah, ku lepas engkau dengan ikhlas. Ingat-ingatlah nilai-nilai spiritual, pesan-pesan moral yang pernah aku ajarkan kepadamu. Yang pertama, selalulah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar engkau dikuatkan tauhid, dikokohkan iman Islammu. Karena jalan keselamatan adalah dengan mentauhidkan Allah dan bersungguh-sungguh menjadi pribadi yang kafah berislam, bersungguh-sungguh berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contoh pesan Rasulullah SAW yang menjadikan rumah tangga bahagia adalah ketika engkau ingat dengan baik kalimat ini, kemudian engkau amalkan. Zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan landasan hidup berpedoman dengan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah bagi orang-orang yang mentadaburinya, dan dialah orang-orang yang berfikir. Jadilah pencinta Al-Quran, hidupkan rumah tanggamu dengan salat tahajud dan tilawah Al-Quran. Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis yang menyentuh hati sekaligus menjadi perekat kebahagiaan suami dan istri. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seorang suami yang bangun malam. Kemudian dia bangunkan istrinya untuk menunaikan sholat tahajud, sholat malam. Dan ketika istrinya enggan untuk bangun, maka dipercikan air di wajah istrinya. Hadis ini begitu indah, dilengkapi dengan lafaz yang tak kalah indahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia membangunkan suaminya untuk salat tahajud, salat malam. Dan ketika suaminya enggan untuk bangun, maka dipercikan air di wajah suaminya. Duhai anakku yang kucintai karena Allah, ku lepas engkau dengan ikhlas dan ridho, agar engkau terapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupanmu. Karena jalan keselamatan adalah hanya dengan Islam saja. Perlakukanlah yang terbaik suamimu karena dia telah menjadi imam bagi dirimu. Ingatkan ketika dia salah dengan bahasa yang santun, kalimat yang sejuk. Tentramkan hatinya dikala dia sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bacalah doa ini dengan sungguh-sungguh bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pasangan hidupmu dan engkau adalah pasangan yang solih dan solihah. Kemudian berharap Allah berikan generasi Rabbani, anak keturunan yang menjadi permata hati
dan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Perjalanan dalam kehidupan rumah tangga pastilah penuh onak dan duri. Tidak ada sebuah perjuangan kecuali diperlukan pengorbanan. Sepanjang itu baik dan benar, maka lakukanlah. Pantai bahagia nun jauh di sana harus engkau usahakan untuk sampai di sana dengan iman dan takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan berkah dari langit dan bumi ketika engkau melandasi iman dan takwa menjadi pedoman dalam hidup. Ingatkan suamimu. Memang ada hal yang harus diingat oleh seorang suami. 5 perkara harus dia lakukan yang terbaik. Yang pertama, mengajarkan tauhid dalam keluarga. Yang kedua, membangun, mengawasi ibadah dalam keluarga. Yang ketiga, menghidupkan nilai-nilai akhlak yang mulia dalam keluarga. Yang keempat, memberi nafkah yang halal dan baik bagi keluarganya. Dan yang kelima, menjadi cermin teladan bagi keluarga. Semuanya insya Allah akan menjadi mudah dan indah ketika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang terbaik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali engkaulah yang memudahkan ya Allah. Dan dengan kehendakmu semuanya menjadi mudah. Duhai anakku yang kucintai karena Allah. Ayah dan ibu sangat yakin mertuamu pasti melakukan hal yang sama, mendoakan yang terbaik bagi dirimu dan bagi suamimu. Engkau telah menjadi bagian dalam keluarga besar mereka. Bawalah langkahmu dengan langkah yang baik, pribadi yang santun, berbakti kepada orang tua. Karena kini orang tuamu bukan saja ayah dan ibumu, tapi juga mertuamu, ayah dan ibu dari suamimu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah tanpa mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Dan berbuat ihsanlah. Birrul walidaini, berbaktilah kepada orang tua. Dan kini orang tuamu telah bertambah. Duhai anakku yang kucintai karena Allah, kulepas engkau dengan ikhlas dan ridho. Doa yang terbaik agar Allah menyelamatkan dirimu, suamimu dan kelak anak-anakmu. Bahagia dunia dan akhirat, bahkan sampai ke surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salahu min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari orang tuanya, ayah ibunya, nenek moyangnya, pasangan-pasangan hidupnya, anak keturunannya. Dan di setiap pintu malaikat menyuruh mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir yang terbaik, balasan yang terindah dari kesabaranmu. Semoga kelak kita menjadi ahli syurga semuanya. Di dunia kita punya
rumahku surgaku, baiti jannati, di akhirat kelak. Semoga kita termasuk hamba Allah, umat Rasulullah yang menjadi penghuni surga Aden. Duhai anakku yang kucintai karena Allah, ku lepas engkau dengan ikhlas. Doa yang tulus. Semoga Allah senantiasa memberkahimu dan melindungimu. Amin. Ya Rabbal Alamin.